Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Kali ini Pak Agung akan menerangkan pendalaman materi tema 1 selamatkan makhluk. Subtema 2 Dewan Sahabatku pembelajaran 1 bermuatan mata pelajaran IPA. Perkembangbiakan hewan 1. Hewan berkembang biak bertujuan untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Kemudian cara perkembangbiakan hewan itu ada 3, yaitu bertelur yang disebut ovipar, yang kedua melahirkan yang disebut vivipar, yang ketiga bertelur kemudian melahirkan ovovivipar. Hewan petelur memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga ya di sini. Dan mengerami telurnya, contoh seekor burung, ikan, reptil, dan katak. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu mempunyai daun telinga seperti kelinci di sini. Kemudian tubuh ditutupi rambut, contoh seekor kelinci atau kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak dan sebagainya seperti sapi dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan hewan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovivipar. Ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus, contoh ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, pembelajaran 1 bermuatan IPS, pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara, yaitu negara-negara Asia yang disebut ASEAN yang bagian Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Contoh di sini pencaharian di negara kita alamnya tropis, maka biasanya bercocok untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain di daerah Indonesia maupun di Malaysia, Thailand, atau Myanmar, Cina itu berbeda cara untuk mencari menyesuaikan pada pencaharian. Kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurut kamu, anak-anak, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan secara tersebut? Hampir mirip di Indonesia, yaitu kebanyakan bercocok tanam. Di sini seperti lahan atau sawah ya, atau ladang. Kemudian pembelajaran 1 bermuatan bahasa Indonesia, yaitu mencari ide pokok dalam sebuah teks laporan. Ide pokok itu apa? Ide pokok itu adalah gagasan atau masalah yang sering dibahas atau yang dibahas dalam suatu paragraf. Kalau yang sesuatu yang sering dibahas dalam suatu paragraf itu namanya topik. Tapi kita di sini cenderung ke ide pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Biasanya terdapat di kalimat pertama atau kedua. Nah, saat mendengarkan laporan secara lisan atau secara ucapan, dengarkan dengan sesama atau sebaik-baik mungkin sehingga kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, ide pokok dari teks laporan berikut. Contoh, hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya di kelilin perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil atau palu ya, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia, nah seperti sapi, kucing. Nah, namun bedanya di sini jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan tidak diurus atau ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, kalau biasanya sapi, kucing itu masih menyusui atau disusui. Tapi beda dengan ikan hiu martil ini. Kemudian pembelajaran 2 yang bermuatan pelajaran PKN, penerapan nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan
cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sini makanya negara kita ada yang namanya DPR, yaitu apa? Dewan Perwakilan Rakyat, supaya untuk mencari mufakat, untuk bermusyawarah untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh rakyat. Musyawarah adalah suatu upaya atau usaha bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Misalkan ada bantuan atau bencana alam atau ada masalah sosial, harus dimusyawarahkan di sini. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain adalah mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tidak boleh memaksa kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tidak boleh. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Di sini kita harus menghormati, menerima, melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat, sadar, tidak ada tekanan atau paksaan, sesuai dengan hati nurani kita yang luhur. Pembelajaran 2. Muatan SPDP, mengidentifikasi teknik pembuatan patung. Seperti kemarin, pembuatan patung disesuaikan dengan bahannya, memiliki teknik yang berbeda seperti membucir, memahat, mencetak, atau di sini contohnya adalah patung dengan teknik memahat, membutuhkan bahan yang keras seperti kayu, batu. Alat yang digunakan pun biasanya pahat dan palu seperti ini dalam gambar. Pembelajaran 3. Perkembangbiakan hewan bermuatan pelajaran IPA. Di sini adalah vivipar atau dengan cara melahirkan embrio atau bayi yang masih di dalam kandungan, tumbuh di dalam tubuh rahim induknya, di dalam tubuh induknya. Kalau manusia di dalam tubuh ibunya. Ovipar, dengan cara bertelur, embrio atau calang individu baru tumbuh di dalam telur, kemudian dierami dan ditetas. Nah, sedangkan ovovivipar, perkembangbiakannya adalah bertelur, dan telurnya di sini ada di dalam tubuhnya induk sampai dia menetas. Kemudian setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan induknya dengan cara melahirkan. Pembelajaran 3. Permuatan bahasa Indonesia, yaitu membuat peta pikiran atau peta konsep atau apalah yang disebut pemetaan. Berarti kita mempunyai rancangan sebuah ide pokok laporan. Langkah-langkah pertamanya adalah membaca laporan dengan seksama, kemudian mencatat hal kata kunci atau kata-kata yang terpenting dalam sebuah laporan, kemudian membuat daftar ide pokok setiap paragraf, apa yang harus dibahas setiap dalam paragraf secara runtut dan benar. Gunakan kata-kata tanya, yaitu seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan gagasan utama sebagai informasi dari sebuah laporan. Apa laporannya? Di mana laporan itu dilaksanakan, kapan dilaksanakan laporannya, siapa yang melaporkan, mengapa harus membuat laporan, terus bagaimana caranya membuat laporan, bagaimana caranya membuat atau apa sebuah program atau membuat tahu atau membuat tempe. Di sini ya, menemukan gagasan utama dari sebuah laporan. Pembelajaran 4. Muatan PKN. Penerapan nilai sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara bermusyawarah untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum. Sesuai dengan sila keempat, Pancasila menyelesaikan masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kepentingan bersama tadi, supaya tidak ada salin yang tertekan atau yang tertindas, sesuai adil. Contoh pengalaman sila keempat dalam kehidupan kita sehari-hari adalah menentukan jadwal ronda. Kita nggak boleh memaksa, saya maunya hari Rabu atau hari Kamis, saya dengan Pak si A, dengan Pak si B, nggak boleh ya. Kita harus ikut menentukan penjadwalannya. Kemudian kita juga bisa dengan mengikuti pemilihan umum, contoh pemilihan presiden,
kepala daerah, kepala desa, kepala RT. Kalau di dalam kelas biasanya kita memilih ketua kelas. Nah, seperti ini dengan tertib, tidak boleh gaduh, tidak boleh memaksa teman yang harus jadi ketua kelas saya atau si A atau si B, tidak boleh ya. Tidak memaksakan kehendak suatu musyawarah yang diikuti. Kita nggak boleh memaksa teman kita atau tetangga atau apa, kamu nanti harus memilih Pak Lurah A atau memilih Presiden A atau B, nggak boleh. Ya, tidak boleh ada unsur pemaksaan. Pembelajaran 4, bermuatan bahasa Indonesia, menemukan fakta atau suatu yang nyata dalam suatu ide pokok dalam teks laporan, memuat informasi penting yang berbentuk fakta atau data. Nah, sesuatu fakta itu harus berdasarkan data. Jika tidak ada data, hanya katanya, itu kurang valid atau tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kamu dapat membuat pertanyaan dari kata tanya seperti tadi, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan atau dalam sebuah laporan. Nah, pembelajaran 5 yang bermuatan IPS, kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki potensi ekonomi beragam sesuai dengan kondisi geografisnya, tapi kebanyakan ekonomi masyarakat Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan daun tembakau, karena berada di daerah Sedangkan minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya pendapat terbesar di negara ASEAN atau Asia Tenggara, berada di negara Brunei Darussalam. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara Asia yang lain, dibanding Indonesia, Singapura, Thailand, dan lainnya. Kegiatan ekonominya adalah bergerak di bidang jasa, perindustrian, perhubungan, dan perbankan. Kemudian bagaimana kegiatan ekonomi pada negara-negara berikut? Contoh di sini Thailand, bercocok tanam, Cina misal bercocok tanam atau berproduksi atau perindustrian. Kemudian di Brunei atau di Filipina dan sebagainya sesuai dengan daerah geografisnya. Pembelajaran 5, merancang pembuatan patung, yaitu bermuatan SBDP. Tahapnya adalah membuat sketsa atau rancangan. Kita harus merancang, kira-kira kita nanti membuat patung terbuat dari kertas atau tanah liat atau dari kayu. Dan kita nanti akan, setelah menentukan bahannya, kita bisa memilih alat dan bahan yang sesuai. Tekniknya pembuatannya sesuai membucir, memahat, atau apa sesuai bahan yang kita pilih nanti. Nah, sebelumnya membuat sketsa dahulu, membuat patung atau membuat gerabah atau dan sebagainya. Pembelajaran 6, bermuatan bahasa Indonesia, membuat simpulan atau kesimpulan berdasarkan informasi teks laporan. Sebelumnya kamu harus membaca secara keseluruhan, kemudian temukan informasi penting atau kalimat-kalimat sulit atau kalimat yang penting atau kata kuncinya dalam teks tersebut, kemudian membuat sebuah kesimpulan berdasarkan informasi yang disajikan. Pembelajaran 6, muatan PKN, penerapan sila kelima dalam kehidupan kita berlambangkan. Di sini sila kelima adalah padi dan kapas. Di sini mempunyai tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya adil dan makmur secara lahir dan batin, secara fisik dan batiniah. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia, negara sebagai negara hukum, karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat menjadi aman dalam berusaha, aman dalam beraktivitas, bergerak dan sebagainya, tentram, tidak merasa terancam, tertekan, dan sejahtera. Tidak ada tekanan dari luar, dari negara asing atau dari pemerintah itu sendiri atau dari tetangga atau dari mana. Pengamalan sila kelima Pancasila sebagai berikut. Kita harus bersikap adil,
menjaga hak dan kewajibannya, tidak boleh mementingkan hak-haknya tapi mengabaikan kewajibannya, tapi tidak harus juga kewajibannya haknya terlupakan, harus seimbang di sini. Menghormati hak orang lain, menghargai sifat, karya atau sikap orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, memberi pertolongan yang kita sanggup untuk menolong. Jika kita nggak sanggup, ya kita harus mencari orang yang bisa benar-benar bisa menolong. Contoh, ada anak yang terjebur dalam sebuah kolam, sedangkan kita sendiri tidak bisa berenang, apa yang kita lakukan? Apakah ikut ke menolong terjun ke kolam renang? Kan tidak mungkin, kita akan mati nanti juga. Nah, berarti membahayakan diri kita. Sebaiknya kita mencari pertolongan ke orang lain di dekatnya untuk menolong anak yang tenggelam tadi. Tidak bersifat boros, kita harus beririt, tidak boleh bergaya merah, bermewah-mewah, bermegah-megahan. Tidak boleh ya. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, kita harus menjaga ketertiban umum, tidak boleh membuat gaduh. Menghargai hasil karya orang lain. Kalau orang lain bisa berkarya, kita harus menghargai, tidak boleh menghina. Gitu aja saya juga bisa. Nah, itu namanya tidak menghargai. Kemudian menabung, seperti yang dicanangkan di madrasah kita menabung dengan menggunakan tabung. Kita tabung 2.000 tiap hari, itu melatih kita hidup untuk hemat, dan uangnya nanti kita manfaatkan untuk membeli buku sebagai gudang ilmu, manfaat daripada kita membelikan jajan atau mainan atau hal-hal yang tidak perlu untuk masa depan kita.